Salat zuhur di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid. Di saat kita dimampukan oleh Allah bisa menunaikan ibadah dan amal soleh, setidaknya ada dua harapan atau dua doa besar yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Yang pertama, semoga amal ibadah dan amal soleh yang kita lakukan diridhoi dan diterima oleh Allah dan jadi salah satu penyebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Harapan yang kedua, semoga ibadah dan amal soleh yang kita lakukan kita diberi kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk bisa menjaganya secara istiqomah sampai kita menutup mata, sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Karena mati dalam kondisi husnul khatimah itu nikmat yang luar biasa dan agung bagi seorang hamba. Ketika kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, maka sesungguhnya itu menjadi tanda amal-amal kita itu dibenarkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa dan kesalahan kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka husnul khatimah, mati dalam kondisi akhir yang baik, itu merupakan karunia dari Allah yang sangat agung kepada hambanya. Semoga kita hamba Allah itu termasuk kelompok manusia yang diberi wafat dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jamaah sholat duhur yang semoga Allah rahmati. Kultum duhur pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan satu hadis Nabi yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang secara sanad dan matannya telah diteliti oleh para ahli hadis. Hadis ini derajatnya sahih, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Al hadis au kama qala. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan, wasallu bil laili wan nasun niyam, dan sholatlah di malam hari ketika manusia banyak yang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan atau kedamaian. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwa hadis ini menjadi salah satu bukti bahwa syariat Islam itu solihun likulli makanin wa zamanin. Syariat Islam itu relevan di setiap waktu maupun tempat, sehingga ajaran-ajaran Islam, syariat Islam yang berisi tentang akidah,
berisi tentang ibadah, berisi tentang adab muamalah, ilmu pengetahuan dan seluruhnya termasuk hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, itu sholihun likulli makanin wa zamanin, relevan di setiap tempat dan sepanjang zaman. Ini menjadi salah satu jawaban bagi sebagian orang yang meragukan tentang apakah agama itu tetap dibutuhkan manusia di tengah-tengah arus ilmu pengetahuan dan teknologi yang perkembangannya tidak hanya setiap jam tapi bahkan setiap detik. Apakah Islam itu mampu menjawab berbagai macam tantangan zaman dan perkembangan peradaban manusia yang luar biasa cepat perkembangan dan perubahannya, tidak hanya di setiap jam tapi di setiap detik? Kita bisa menjawab secara tegas, yakin, benar bahwa Islam mampu menjawab seluruh tantangan zaman tersebut. Apa sebab? Satu, dunia ini diciptakan oleh Allah. Lah Islam itu agamanya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dunia ini, yang mendesain dunia ini, tahu betul minal bidaya ilan nihaya, semenjak permulaan sampai kelak berakhirnya dunia ini, sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syariat Islam yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa dipastikan bisa menjawab setiap tantangan zaman, setiap problematika zaman yang dihadapi oleh manusia. Kita beri analogi sederhana saja. Seorang arsitek yang ia itu diberi amanah untuk membangun sebuah bangunan yang mungkin bagi kita yang tidak punya ilmu arsitek, bangunan itu besar, luas, rumit, sedangkan kemudian di situ harus detail bagaimana pondasinya, ini yang dibutuhkan materialnya itu berapa juta kalau dinilai atau berapa miliar ya, apa saja yang dibutuhkan untuk tiang-tiangnya, untuk tembok-temboknya, untuk atap-atapnya, dan semua dari awal sampai akhir itu saja bisa merancang secara detail dari awal sampai akhir. Mungkin kalau ada kekeliruan karena manusia sangat dimaklumi, hanya sedikit saja dari kekeliruan itu, padahal itu hanya seorang arsitek. Yang seorang arsitek itu ya manusia biasa ciptaan Allah. Lah apalagi Allah. Yang Allah itu al-zahir wal batin. Ya Allah itu adalah al-jabbar, al-qawi, al-madin, al-mutakabbir. Maka sangat mudah bagi Allah untuk kemudian mendesain dunia ini dari awal sampai akhir, sekaligus menyiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan, diantaranya adalah aturan-aturan melalui syariat Islam. Maka hadis ini menjadi salah satu bukti betapa ini terus dibutuhkan oleh manusia untuk kemudian menata peradaban manusia ini secara individu maupun kehidupan berbangsa maupun bernegara maupun sebagai masyarakat dunia, ini selalu membutuhkan perkara-perkara ini. Apa itu? Masuk pada wasiatnya Nabi, perintahnya Nabi, ayyuhan nas afsus salam, wahai manusia sebarkanlah salam ya,
sebarkanlah salam. Di sini salam bisa bermakna secara khusus, juga bisa bermakna secara umum. Ini bermakna secara khusus, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam secara khusus, ya, dimana salam itu diajarkan oleh Allah kepada para malaikatnya, juga kepada manusia pertama kali, yakni Adam. Adam alaihissalam saat ruh telah ditiupkan kepadanya, maka sesungguhnya salam yang diajarkan oleh Allah kepada Adam untuk disampaikan kepada malaikat bunyinya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di situ mengandung makna semoga keselamatan dan rahmat serta barokah tercurah atas kita semua. Sehingga ini sudah salam yang baik, benar, dengan makna doa yang sangat sempurna. Keselamatan, rahmat, barokah semoga terlimpah di setiap saat dan di setiap tempat, baik sekarang, akan datang, maupun sampai pada masa yang dikehendaki oleh Allah. Ini sudah salam yang sangat luar biasa baik. Istilahnya gitu, the best greeting in the world, salam terbaik sedunia, ya bunyinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak perlu lagi, tidak butuh lagi ditambahi dengan salam-salam agama di luar Islam, baik itu salam maupun salam sejahtera, salam budaya, waji barang itu ya, dan yang lainnya tidak perlu ya. Menurut Majelis Ulama Indonesia itu sinkretisme, pencampur adukan keyakinan dan hukumnya haram ya, sehingga tidak boleh Bapak Ibu dosen mengucapkan salam lintas agama, mahasiswa juga tidak boleh ya, keluarga besar umlah ini tidak boleh. Siapa yang melarang? Yang melarang Allah dan Rasulnya. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sudah salam terbaik yang Allah ajarkan kepada malaikat dan kepada manusia pertama kali di muka bumi ini, yakni Adam, yang kemudian disempurnakan syariat itu diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga catatan penting kaitannya salam Bapak Ibu, yakni kalau kita itu menjawab salam, usahakan menjawab salam itu secara benar, utuh dan baik. Bagaimana menjawab salam yang benar, utuh dan baik ya? Yakni ketika orang salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada waalaikumsalam, ada kumusnya. Selama ini yang terjadi salah kaprah, yang kita anggap kurang benar itu adalah waalaikumsalam, gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi, kan wenteng kaya gak ono masalah, padahal ada yang bermasalah itu ya. Menurut kaidah ilmu tajwid, kalau kita itu menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, di situ ada alif lam syamsiah yang hilang, dan itu satu kekurangan dan kekeliruan. Yang benar itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nek ditinjau dari ilmu nahwu dan shorof ya, waalaikumsalam akhirnya ini jawabnya itu bukan ma'rifah tapi nakirah. Assalamu itu adalah isim ma'rifah, sedangkan waalaikumsalam ini isim nakirah. Mestinya ma'rifah dengan ma'rifah, bukan ma'rifah dengan nakirah. Nanti nek ingin detail tanyakan Syekhuna Al-Mukarram, Al-Ustadz Al-Mukarram Hubi Mulyana LCMA ya Ustadz ya, insyaallah seperti itu.
Ini penting ya, seperti remeh tapi sesungguhnya penting untuk menjadi kesempurnaan kita di dalam melaksanakan ajaran Islam. Ada juga beberapa hadis yang menyebutkan tentang rincian pahala saat kita itu menjawab salam. Ketika kita diberi salam oleh seseorang, assalamualaikum, kemudian kita menjawabnya waalaikumsalam, itu pahalanya 10. Nek kita teruskan waalaikumsalam warahmatullah, itu pahalanya 20. Kalau kita teruskan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya 30 ya. Makanya di dalam satu ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat berapa itu ya? Wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ya. Jika kamu itu diberi salam ya, satu penghormatan, maka jawablah yang lebih baik atau yang semisal ya. Kalau assalamualaikum, jawaban yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullah ya, atau dilanjutkan wa barakatuh, itu berarti yang lebih baik. Kalau yang sepadan ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tambahan ta'ala hingga saat ini secara pribadi saya belum tahu itu landasan hadisnya di mana, itu saya belum ketemu ya. Itu juga nanti tanyakan Ustadz Hubi itu. Kan kadang ada assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ono sing maneh assalamualaikum warahmatullah tanpa ta'ala ngono barang ya. Itu ndak perlu ya. Jadi yang normal saja sebagaimana tuntunan syariat. Nek tambahan ta'ala memang ada dasarnya ya, dan itu memang sahih atau setidaknya hasan, dan itu meyakinkan, saya juga akan pakai. Tapi kalau memang tidak ada dasarnya, lebih baik tidak usah ditambahi ya, tidak usah ditambahi pun. Lah, untuk menjawab untuk menyebar salam Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan hadirin sekalian, ini diperintahkan oleh Rasulullah baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal ya. Makanya untuk menebarkan salam ini umum sekali dawuh Nabi. Ayyuhan nas, sudah umum, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Asalkan itu memang jelas Islam, maka kita sampaikan salam kepadanya. Meskipun mungkin beda mazhab, bahkan mungkin beda manhaj, beda mazhab maupun beda manhaj ya, tetap tidak apa-apa, kita sampaikan salam. Jangan sampai hanya karena beda tempat ngaji, beda mazhab, kita diberi salam tahu kita nggak mau menjawabnya, itu keliru. Salam yang tidak perlu dijawab itu satu, kalau yang menyampaikan itu orang kafir. Di TV-TV itu kan banyak orang kafir yang sudah fasih menyampaikan salam. Kalau ada orang kafir mengucapkan salam, kita tidak boleh menjawabnya. Paling pol kita menjawabnya itu waalaikum ngono tok. Waalaikum ngono tok ya. Atau waalaikumusam, bagimu kematian atau bagimu kehancuran. Karena orang kafir itu tidak boleh didoakan dengan doa-doa keberkahan dan kebaikan. Orang kafir hanya boleh didoakan supaya dia mendapatkan petunjuk dan masuk Islam. Salam yang tidak boleh dijawab itu yang kedua, salamnya orang sholat ya. Salamnya orang sholat kan tidak ada jawabannya ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi, ya sama assalamualaikum warahmatullahi kan gitu. Enggak kok assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam kan enggak gitu ya. Yang ketiga, salam yang juga tidak perlu kita menunggu jawaban itu ketika kita mengucapkan salam saat ziarah kubur. Itu kan juga assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kan kita tidak perlu nunggu jawaban. Nek dijawab ya tambah Melayu kita. Ya.
Sehingga ya cukup assalamualaikum ya ahlad diyar atau ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Tidak perlu jawaban begitu ya. Kemudian juga kaitannya kaidah salam adalah saat kita sholat. Saat kita sholat ada orang ketuk pintu ya, maka di sana kita bisa mengucapkan subhanallah bisa, atau kita keraskan bacaan Quran kita. Kalau orang itu ngaji dia paham, oh wonge sedang sholat. Tapi nek dia gak ngaji gak paham Mbak, ya dia tambah muring-muring.